Amali atau Tarekat. Perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya adalah Vicky Ismawardani. Saya Oktawi Jagiati. Saya Ati Maufiro. Saya Anita Bagiatudisa. Langsung saja ke video penjelasannya. Yang pertama yaitu tasawuf amali. Pengertian tasawuf amali yaitu disebut juga dengan tasawuf hakiki atau terapan. Tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridho ilahi. Fokus utamanya berorientasi pada penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan menjadikan diri bersih lahir batin, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi sahabat dan kekasih Allah. Seseorang tidak bisa dekat kepada Allah sebelum ia membersihkan jiwanya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan di desa Jilat, Baghdad atau wilayah Irak pada malam 1 Ramadan 471 Hijriah. Beliau adalah seorang sufi besar yang kealiman dan kepribadiannya banyak mendapat pujian dari para sufi dan ulama sesudahnya. Yang kedua yaitu Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Ghazal Al-Hirwandi, anak dari seorang pedagang barang pecah belah dan teman dekat dari Haris Al-Muhaisibi. Yang ketiga yaitu Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau yaitu seorang sufi perempuan yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu ajaran tasawuf amali, ada 5. Yang pertama yaitu mahabbah, mencintai secara mendalam, yaitu kecenderungan hati untuk mencintai Allah atau sebagai ketaatan melaksanakan perintah Allah. Yang kedua yaitu zuhud, mengkosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Tujuan utamanya yaitu hidupnya bukan untuk berlomba-lomba mencari materi dunia, tetapi untuk menyembah Allah. Yang ketiga yaitu syukur, pengakuan akan nikmat Allah dengan cara tunduk kepadanya. Yang keempat yaitu ridho, menerima musibah yang diberikan oleh Allah dengan senang hati. Yang terakhir yaitu tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Selanjutnya yaitu materi tarekat. Tarekat secara istilah adalah sebuah metode atau jalan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, dan memperbanyak zikir semata-mata untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ajaran tarekat. Ada 2. Yang pertama guru atau mursyid. Mursyid adalah dianggap telah mencapai tahap mukasyafah, telah membuka takbir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid atau guru besar atau master atau pir bertugas menemani dan membimbing para penempuh jalan spiritual untuk mendekati Allah, seperti yang terjadi pada diri sang guru. Guru spiritual itu kadang disebut dengan istilah Air Al-Qudus atau guru suci atau kibir. Dalam tarekat, bimbingan guru yang telah mengalami perjalanan rohani secara pribadi dan mengetahui prosedur-prosedur setiap makhluk rohani adalah sangat penting. Yang kedua adalah murid. Murid atau kadang disebut salik adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanannya menuju Allah. Dalam pandangan pengikut tarekat, seorang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan tanpa bimbingan guru yang berpengalaman melewati berbagai tahap atau maqamat dan mampu mengatasi keadaan jiwa dalam perjalanan spiritualnya, maka orang tersebut mudah tersesat. Selanjutnya yaitu amalan ajaran tarekat. Amalan ajaran tarekat terdiri dari 3, yaitu zikir, sholawat, dan wirid. Zikir adalah aktivitas mengingat dan menyebut Allah baik secara lisan maupun di dalam hati. Dalam bentuk praktiknya, zikir dibagi menjadi 2, yaitu zikir jahar bersuara dan zikir kafi dalam hati. Dilakukan sendiri maupun berjamaah. Tujuan dari zikir adalah agar menumbuhkan rasa takut kepada Allah, cinta, serta menghadirkan kesadaran spiritual. Selain itu, zikir juga berupa taat kepada Allah. Contohnya dengan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, belajar untuk menghidupkan agama Allah, mencari nafkah untuk keluarga, memegang amanah ketika menjadi pemimpin, dan dakwah dengan tradisi-tradisi kearifan lokal. Selanjutnya, sholawat. Sholawat dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada makhluk yang dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk yang mendapat gelar Habib Allah. Allah memerintahkan umat beriman agar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para malaikat juga
atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu wirid. Wirid dalam tarekat adalah bacaan zikir, doa, ayat Al-Quran atau sholawat yang dibaca secara rutin dan berulang sebagai latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam wirid menjadi amalan penting yang dibimbing oleh mursyid agar hati selalu mengingat Allah. Selanjutnya adalah contoh tarekat. Yang pertama adalah tarekat Naksabandia, yaitu yang pertama berpegang teguh kepada akidah al-sunnah. Yang kedua meninggalkan rukhsah menurut saya. Yang ketiga memilih hukum-hukum yang azimah atau hukum-hukum yang sejak awal persyariatannya tidak berubah dan berlaku untuk seluruh umat serta di setiap tempat dan masa tanpa terkecuali. Yang keempat adalah senantiasa dalam posisi muraqabah. Yang kelima tetap berhadapan dengan Tuhan. Yang keenam senantiasa berpaling dari kemegahan dunia. Yang ketujuh menyendiri di tengah keramaian. Yang kedelapan mengambil faedah dari semua ilmu-ilmu agama. Yang kesembilan zikir tanpa suara. Yang 10 mengatur nafas tanpa lalai dari Allah. Yang ke-11 berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya tarekat syariah, yaitu pertama Tuhan adalah satu, tidak ada sekutu baginya, yakni tidak Tuhan selain Allah. Allah tidak mempunyai sifat tetapi mempunyai asma. Asma Allah berjumlah 99 seperti yang tertera dalam Al-Quran. Tuhan dapat dilihat di alam dunia ini. Cara melihat Tuhan dengan membaca zikir melalui rasa. Rasa sendiri adalah intinya manusia. Manusia sulit sekali untuk mencapai tingkatan dalam melihat Tuhan. Hanya hamba-hamba pilihan yang dapat melakukannya. Yang kedua adalah alam adalah ciptaan Tuhan. Semua gerak-gerik di alam bawah pengawasan Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan. Langit, bumi, matahari, dan bintang diciptakan secara bersama-sama. Yang terakhir adalah zikir yaitu alat untuk membuka hati. Zikir yang diajarkan ada 7 macam, yaitu zikir tawaf, isbat, zikir isbat fakat, zikir ismuzat, dan yang terakhir zikir ismgaib. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.